Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan untuk tugas manajemen konstruksi kami. Dengan saya Kade Bogor Sadi Kusuma dengan NIM 18055111030 dan rekan saya. Saya Shen Diona Budiana dengan NIM 18055111036. Kami di sini akan mempresentasikan yang pertama adalah Project Life Cycle, yang kedua pelelangan, dan yang terakhir adalah kontrak konstruksi. Yang pertama adalah Project Life Cycle. Project Life Cycle ini memiliki beberapa tahapan dengan output dan penggerak yang berbeda-beda. Dengan tahapan yang pertama adalah kebutuhan, dengan output definisi proyek, tujuan, dan ruang lingkup. Dengan penggerak adalah pemilik. Yang kedua adalah pengembangan konsep dan studi kelayakan. Dengan output adalah konsep perencanaan dan perancangan. Dengan penggerak adalah pemilik dan perencana. Tahapan selanjutnya adalah desain dan engineering. Dengan output dokumen perencanaan serta gambar dan bestek. Dengan penggerak adalah konsultan perencana. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan proyek. Pada pelaksanaan proyek ini memiliki output bangunan gedung atau bangunan sipil. Dengan penggerak adalah kontraktor dan konsultan pengawas. Tahapan selanjutnya adalah awal pemakaian. Di awal pemakaian ini memiliki output fasilitas-fasilitas. Dengan penggerak adalah pemilik kontraktor dan pemakai. Untuk tahapan selanjutnya adalah operasi dan pemeliharaan. Dengan output adalah pemanfaatan fasilitas selama usai pelayanan. Dengan penggerak adalah pemakai. Dan selanjutnya adalah pengembangan konsep dan studi kelayakan dan disposal demolisi. Hubungan antara unsur-unsur proyek. Ketiga unsur ini memiliki hubungan di life cycle sebagai penggerak. Yang pertama adalah bauhir atau pemilik. Pemilik dapat berupa perorangan atau badan hukum, instansi pemerintah atau swasta yang merupakan pihak yang berinisiatif untuk mengadakan proyek. Yang pertama adalah hubungan antara bauhir dengan kontraktor. Hubungan antara bauhir dengan kontraktor ini adalah hubungan sama kedinasan. Yang kedua, hubungan antara bauhir dengan konsultan perencana. Konsultan perencana adalah memberikan jasa berupa perencanaan terhadap beberapa hal yang seperti gambar detail, rencana kerja, dan syarat-syarat atau RKS. Bauhir wajib membayar hasil kerja konsultan perencana tersebut. Sama juga halnya dengan konsultan pengawas. Konsultan pengawas adalah orang-orang yang memberikan jasa untuk pengawasan di proyek-proyek, dan bauhir juga wajib membayar hasil kerjanya tersebut. Hak dan kewajiban bauhir. Yang pertama adalah memeriksa dan menyetujui hasil pekerjaan pelaksana. Yang kedua adalah menerima hasil pekerjaan, dan yang ketiga adalah membayar hasil pekerjaan. Yang kedua adalah pelaksana atau kontraktor. Pelaksana adalah perorangan atau badan hukum swasta atau pemerintah yang melaksanakan suatu proyek yang diperoleh suatu pelelangan, menunjukkan langsung atau pengadaan langsung. Yang pertama adalah hubungan antara kontraktor pelaksana dan kontraktor pengawas. Tujuan dan tanggung jawab pelaksana adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan sarana penunjang bagi kelancaran pekerjaan. Yang kedua adalah mempersiapkan bahan yang berkualitas dan memenuhi persyaratan bestek. Yang ketiga adalah menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau kontrak. Yang keempat adalah mengadakan pemeliharaan selama proyek tersebut masih dalam pertanggungjawabannya. Dan selanjutnya adalah bertanggung jawab terhadap fisik bangunan selama dalam masa pemeliharaan dan lain-lain. Yang ketiga adalah konsultan perencana atau pengawas. Konsultan adalah perorangan atau badan hukum dengan kualifikasi tertentu yang merencanakan suatu proyek atau mengawasi suatu proyek yang direncanakan. Tugas dan tanggung jawab konsultan sebagai perencana suatu proyek adalah: yang pertama adalah membuat rencana lengkap, mengumpulkan data lapangan, lingkungan, dan uraian tentang persyaratan setempat. Yang kedua adalah membuat gambar prarencana, rencana, dan detail. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan seluruh dokumen proyek. Sebagai pengawas, konsultan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama adalah mengawasi laju perkembangan proyek, baik kualitas maupun konstruksi secara keseluruhan sesuai dengan bestek. Yang kedua adalah menyetujui perubahan-perubahan dan penyesuaian yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan dengan mendapat persetujuan pemimpin proyek. Dan yang ketiga adalah mengawasi ketepatan waktu pelaksanaan dengan waktu yang direncanakan. Untuk pelelangan akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelelangan.
Jadi banyak sekali para ahli yang telah menjelaskan apa itu pelelangan. Salah satunya adalah Daryatno, yang pada tahun 2003 ia berkata bahwa tender pelaksanaan suatu bangunan dalam bidang pemborongan jasa konstruksi atau sering disebut dengan pelelangan adalah suatu sistem pengadaan bahan dan jasa. Dalam bidang jasa konstruksi, tender pelaksanaan dilakukan oleh pemberi tugas atau pemilik proyek, dengan mengundang beberapa perusahaan kontraktor untuk mendapatkan satu pemenang yang mampu melaksanakan pekerjaan sesuai persyaratan yang ditentukan dengan harga wajar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mutu maupun waktu pelaksanaannya. Baik, yang selanjutnya adalah jenis pelelangan. Berdasarkan kepemilikan dapat dibedakan atas 1. Proyek pemerintah. Proyek pemerintah ini merupakan pengadaan barang atau jasa di Indonesia yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman keputusan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 yang terbagi menjadi 5 metode, yaitu yang pertama, pelelangan umum, di mana yang dimaksudkan adalah metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk semua pekerjaan dapat diikuti oleh semua badan konstruksi yang memenuhi syarat. Selanjutnya, yang kedua, pelelangan terbatas. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerja konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan, diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Lalu yang ketiga adalah pemilihan langsung. Adalah metode pemilihan penyedia pekerja konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 200 juta rupiah. Selanjutnya adalah penunjukan langsung, adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang atau jasa. Yang kelima adalah pengadaan langsung. Itu merupakan pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui pelelangan atau seleksi atau penunjukan langsung. Baik, yang berikutnya adalah jenis pelelangan kedua, yaitu proyek swasta. Pada umumnya dilakukan dengan cara tender terbatas dengan mengundang beberapa kontraktor yang sudah dikenal. Perkembangan saat ini adalah dalam memilih kontraktor yang diundang. Pemilih atau owner terlebih dahulu mengundang beberapa calon kontraktor untuk melakukan presentasi tentang kemampuan mereka dalam melaksanakan proyek yang akan dilelangkan. Berdasarkan cara pembukaan dokumen penawaran, tender dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tender terbuka, di mana pembukaan dan pembacaan dokumen dari masing-masing peserta itu diumumkan secara umum. Jadi masing-masing peserta saling mengetahui berapa harga penawaran dari peserta lainnya. Yang kedua adalah tender tertutup, di mana dokumen penawaran itu tidak diberitahukan kepada masing-masing peserta yang lainnya. Jadi mereka tidak saling mengetahui tentang harga penawaran yang ditawarkan oleh peserta lainnya. Bahkan terkadang mereka juga tidak mengetahui siapa saja pesaing-pesaing yang lainnya. Baik, yang selanjutnya adalah peraturan pelelangan. Jadi di Indonesia sendiri, pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa konstruksi atau yang lebih tepatnya disebut dengan pelelangan untuk proyek pemerintah diatur oleh Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut Kepres tentang pelaksanaan APBN. Kepres yang mengatur pengadaan barang dan jasa telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Jadi awalnya itu adalah Kepres nomor 14A tahun 1980, lalu mengalami berbagai macam penyempurnaan hingga yang paling terbaru sekarang yaitu Kepres nomor 54 tahun 2010. Baik, yang selanjutnya adalah kontrak konstruksi. Jadi mengapa diperlukan kontrak konstruksi? Penyusunan suatu kontrak kerja oleh owner yang telah disetujui oleh pemborong dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat menemukan suatu kesepakatan kerja yang seimbang. Dengan kata lain, tidak merugikan salah satu pihak. Dengan disusunnya kontrak kerja tersebut, maka kedua belah pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai isi kontrak kerja yang telah disepakati. Jadi kontrak konstruksi ini disepakati dan harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak tersebut melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak konstruksi, maka akan menghasilkan hasil proyek yang berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah hal yang perlu dilakukan dalam kontrak konstruksi. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak agar kerjasama konstruksi ini dapat berjalan dengan baik, yaitu seperti berikut.
Yang pertama, pemilik bangunan atau owner. Pemilik bangunan atau owner harus berjanji untuk menanggung pembayaran kepada pemborong sebagai imbalan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi, pemilik bangunan ini atau owner ini juga harus membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada kontrak kerja. Selain itu, juga pemilik bangunan harus menjelaskan tentang detail mengenai proyek tersebut, meliputi rencana bangunan, biaya yang akan disediakan, dan jangka waktu pelaksanaannya. Hal yang perlu dilakukan dalam kontrak konstruksi yang kedua yaitu pemborong. Seorang pemborong mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelesaian dan pemeliharaan pekerjaan selama masa konstruksi berlangsung, hingga pada saat diserah terimakan atau dikembalikan kepada pemilik rumah. Jadi selama masa pelaksanaan proyek ini juga pemborong mempunyai tugas yaitu melaporkan apa saja prestasi yang telah ia capai pada setiap tahapan pekerjaan yang dia lakukan. Laporan-laporan itu berupa seperti contoh material yang digunakan, data deskripsi, hasil perhitungan, jadwal pekerjaan, lalu seperti foto-foto hasil pekerjaan di lapangan, dan semua hal mengenai kemajuan pekerjaan. Semua hal ini yang dilakukan oleh pemborong ini harus dilaporkan sesuai dengan spesifikasi yang telah tercantum dan juga yang sudah disepakati di dalam kontrak kerja. Baik, hal yang perlu dilakukan dalam kontrak konstruksi yang ketiga yaitu prosedur teknis. Jadi yang pertama, prosedur teknis itu yang pertama ada pengawasan. Pengawasan ini dimaksudkan bahwa pemilik atau owner harus melakukan pengawasan terhadap pihak pemborong, baik dari spesifikasi atau tata cara kerja yang akan dilakukan pada saat proyek tersebut. Yang pertama itu yang perlu diawasi yaitu waktu. Jadi kita juga harus mengetahui berapa jumlah dari pekerja-pekerja yang akan melakukan pekerjaan proyek tersebut. Jika sedikit pekerja melakukan proyek tersebut, maka waktu itu juga akan semakin lama. Lalu selanjutnya pengawasan yang kedua yaitu bahan dan alat. Kita juga harus melakukan pengawasan terhadap bahan dan alat seperti bahan apa saja yang tidak ada atau alat-alat yang mungkin dalam kondisi rusak. Hal-hal tersebut dapat membuat waktu dari pekerjaan ini juga makin terhambat. Lalu yang ketiga adalah checklist. Pihak dari owner juga harus melakukan checklist setiap harinya, seperti apa saja pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan atau spesifikasi yang telah disetujui pada saat itu, apakah sudah benar sesuai dengan kontrak kerja atau tidak. Lalu prosedur teknis yang kedua yaitu pembayaran. Jika dari pihak owner tidak melakukan pembayaran atau pembayarannya terhambat, maka otomatis pekerjaan dari proyek tersebut juga makin terhambat karena pihak pemborong juga pasti seperti tidak mau melanjutkan untuk mengerjakannya atau seperti sengaja melakukannya dengan pelan-pelan karena tidak dilakukannya pembayaran. Lalu yang ketiga adalah koordinasi. Koordinasi ini seperti jika pihak dari owner ingin mengubah sesuatu pada proyeknya maka ia harus berkoordinasi dulu pada pihak pemborong dan mereka harus mencapai kesepakatan yang baru, seperti mungkin biayanya ditambah atau juga waktu yang disepakati juga jadi semakin bertambah lama. Baik, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis kontrak kerja. Yang pertama adalah borongan. Kontrak borongan ini merupakan satu-satunya jenis kontrak yang memberikan kepastian terhadap biaya yang akan dikeluarkan. Kontrak ini dapat ditetapkan jika perencanaan benar-benar sudah selesai, sehingga pemborong dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Untuk pekerjaan borongan ini tidak terikat dengan waktu. Untuk borongan ini terikatnya untuk pada satu hal yang harus diselesaikan. Keuntungan untuk pekerjaan jenis kontrak untuk kontrak kerja borongan. Keuntungannya adalah yang pertama adalah semua bahan atau material bangunan, upah kerja dan segala sesuatu disediakan dan menjadi tanggung jawab pemborong. Yang kedua, pemilik rumah tidak perlu direpotkan dengan setiap tahapan pembangunan, tetapi hanya sebagai pengawas. Untuk kerugiannya, yang pertama adalah bila selama proyek pembangunan berlangsung ternyata pemilik rumah ingin
mengganti bahan-bahan bangunan, maka pemilik tersebut harus mendiskusikannya dengan pemborong dan memperhatikan RAB yang sudah ditetapkan. Dan yang kedua adalah kesalahan perencanaan berakibat fatal karena akan menghasilkan biaya ekstra. Jadi untuk kesimpulan, untuk borongan ini, semua hal pasti masalahnya akan diselesaikan oleh pemborong apabila untuk pemilik memiliki requestan tertentu harus dibicarakan juga dengan pemborong. Yang kedua adalah cost plus fee. Adapun dua tipe yang berlaku untuk jenis kontrak kerja cost plus fee, yaitu biaya tambahan, persentase biaya, dan biaya tambahan jasa tertentu. Kontrak kerja dengan biaya plus ini umumnya digunakan bila biaya aktual dari proyek atau bagian proyek pembangunan tersebut sudah diestimasi secara akurat. Hal ini dapat terjadi bila perencanaan belum selesai, proyek tidak dapat digambarkan dengan akurat, atau proyek harus diselesaikan dalam waktu singkat. Sedangkan rencana dan spesifikasi proyek tidak dapat diselesaikan sebelum proses konstruksi dimulai. Untuk keuntungan dan kerugiannya, keuntungan yang pertama adalah pemilik tidak perlu direpotkan lagi dengan urusan penyediaan bahan-bahan atau material bangunan. Yang kedua adalah untuk sementara pembelian bahan bangunan ditanggung pemborong. Untuk kerugian, terkadang terdapat kecurangan-curangan yang dilakukan oleh pemborong terkait dengan harga bahan-bahan bangunan, dan bila pemilik ingin mengganti bahan-bahan, keinginan tersebut perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan pemborong. Jenis kontrak kerja selanjutnya yaitu kombinasi atau borong upah. Untuk kontrak kerja ini, pihak dari owner menunjuk pihak pemborong untuk melakukan suatu pekerjaan. Semua bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan rumah tersebut dipersiapkan oleh pihak pemilik rumah. Tugas pihak pemborong hanya sebagai pelaksana di lapangan. Pihak pemborong akan mendapatkan upah atau bayaran dari jasa yang telah diberikan atau tugas proyek atau bagian proyek yang sudah selesai. Keuntungan dari kontrak tersebut yaitu yang pertama, pemilik rumah dapat bebas memilih bahan-bahan bangunan sesuai dengan selelanya. Begitupun bila sewaktu-waktu ada bahan-bahan bangunan yang ingin diganti. Yang kedua, pemilik rumah tidak akan dicurangi oleh pihak pemborong yang terkadang menaikkan harga bahan-bahan bangunan. Lalu kerugiannya yaitu pemilik rumah akan direpotkan dengan penyediaan bahan-bahan atau material bangunan. Demikianlah hasil presentasi dari kami kelompok 1. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.